akhir, bayi akan belajar dari stimulus-stimulus yang ada di sekelilingnya melalui reseptor-reseptor yang ia miliki, baik dari panca indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan sebagainya. Lalu hasil belajar dari lingkungan sekitarnya tersebut disebut dengan pengalaman. Pengalaman yang berulang akan membentuk perilaku, lalu efek yang bertahan akan menghasilkan perubahan perilaku. Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe proses belajar. Yang pertama ada classic conditioning, yaitu hasil pengkondisian stimulus mampu menghasilkan respon yang sebelumnya baru bisa muncul akibat dari stimulus melalui asosiasi yang berulang. Nah, contohnya ada stimulus tahu bulat, lalu ada respon air liur karena enak. Nah, lalu ada stimulus netral, yaitu lagu yang biasanya ada di tukang tahu bulat yang itu. Lalu si stimulus sama stimulus netral ini digabungkan, jadinya langsung ngiler, langsung kepengen gitu. Lalu hal itu berulang sehingga dengan mendengar musik saja nantinya akan sudah ngiler gitu. Nah, itu pengaruh dari stimulus. Lalu yang kedua ada operant conditioning. Yang operant conditioning ini biasa disebut dengan konsep ABC, yaitu antecedent, behavior, and consequence. Nah, antecedent ini yaitu peristiwa atau keadaan yang muncul sebelum perilaku, atau bisa disebut juga sebagai alasan munculnya perilaku. Lalu behavior adalah perilaku yang muncul akibat peristiwa yang mendahulunya. Lalu konsekuensi itu efek atau hasil dari perilaku. Konsekuensi ini ada reward dan ada juga punishment. Contoh dari konsep ABC ini yaitu untuk attention-nya yaitu hujan. Untuk behavior-nya karena hujan kita membawa payung, dan konsekuensinya karena hujan kita membawa payung jadinya tidak kehujanan. Lalu hal tersebut akan terulang kembali karena dengan membawa payung ada manfaatnya, seperti itu. Di konsekuensi sendiri ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Untuk positive reinforcement ini yaitu penguatan atau konsekuensi positif yang didapatkan sehingga membuat perilaku muncul berulang. Contohnya Poppy melawak, lalu teman sekelas tertawa. Nah, itu merupakan reinforcement positif dari teman-teman sehingga Poppy akan melawak lebih sering. Seperti itu. Nah, untuk negative reinforcement yaitu penguatan yang didapatkan dari lingkungan sehingga membuat perilaku menguat. Contohnya, ada di sekolah si A mengambil mainan temannya. Nah, lalu orang tuanya mengabaikan, tidak menegur perilaku tersebut. Si A itu akan mengambil mainan temannya lagi. Untuk selanjutnya, perilakunya menguat karena adanya reinforcement negatif tersebut. Untuk yang ketiga ada observation learning, yaitu mengamati orang lain. Lalu berperilaku sebagaimana yang diamati tersebut dengan harapan akan mendapatkan konsekuensi yang sama dengan yang diamati tersebut. Lalu ada 5 teknik dalam modifikasi tingkah laku. Yang pertama yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah ganjaran atau pujian terhadap hasil yang memang diharapkan. Penguatan positif ini dibagi menjadi 2, yaitu penguatan primer atau dasar dan penguatan sekunder, yaitu bersyarat. Nah, penguatan primer ini tidak dipelajari dan selalu diperlukan untuk berlangsungnya hidup, seperti makanan, air, udara yang segar, dan sebagainya, yang suasananya ini dapat membentuk perilaku siswa betah di kelas. Lalu ada penguatan sekunder, yaitu penguat sebagai hasil proses belajar atau dipelajari, seperti diperhatikan, pujian, nilai angka, ranking, kegiatan, atau permainan yang disenangi siswa. Contohnya ungkapan, nah seperti ini, jika mengerjakan tugas harus rapih, gitu.
Lalu yang kedua ada penguatan negatif. Penguatan negatif adalah peniadaan tingkah laku yang tidak disukai yang selalu diberikan karena seseorang yang bersangkutan telah meninggalkan tingkah laku yang menyimpang. Dengan harapan tingkah laku seseorang yang lebih baik itu akan ditingkatkan frekuensinya. Misalnya memberi tugas tambahan untuk siswa yang berperilaku buruk. Lalu yang ketiga ada penundaan. Nah, penundaan ini adalah tindakan tidak jadi atau diambil kembali, tidak jadi atau menunda memberikan ganjaran untuk orang-orang tertentu. Penundaan menurunkan frekuensi penguatan dan menurunkan frekuensi tingkah laku yang dimaksud itu. Misalnya, penundaan ganjaran kepada siswa untuk melihat apakah dia berhenti bertingkah laku buruk atau tetap melanjutkannya. Dengan catatan siswa tahu jika perilaku yang dilakukan sudah diketahui oleh guru. Lalu yang keempat ada penghilangan. Penghilangan yaitu upaya mengubah perilaku seseorang dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Misalnya, ketika ketika siswa ribut di kelas, guru berhenti untuk menegur siswa dengan cara guru diam. Siswa tersebut akan dengan sendirinya sadar, oh perilakunya salah, itu. Lalu akan tidak ribut lagi. Nah, yang kelima ada penghukuman. Penghukuman yaitu memberikan stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Pendekatan penghukuman ini dianggap bermanfaat bila untuk segera menghilangkan penampilan tingkah laku yang tidak disukai. Untuk segera dan sambil melaksanakan sistem penguatan yang tepat bagi kelayakan penampilan perilaku tertentu yang disukai. Lalu terdapat beberapa model yang memiliki sistem perilaku. Di antaranya ada model interaksi langsung, model simulasi, dan yang kita ambil sebagai contoh untuk didemonstrasikan yaitu model operant conditioning, yang dimana model ini merupakan proses pembelajaran melalui reward dan punishment, atau disebut juga instrumental conditioning, yaitu perilaku kita biasanya menghasilkan konsekuensi. Untuk model operant conditioning ini memiliki sintaks sebagai berikut. Fase pertama perhatian atau attention, fase kedua penguasaan atau retention, fase ketiga penciptaan kembali perilaku atau behavioral reproduction, fase keempat motivasi atau motivation. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Igna. Gimana nih teman-teman? Cukup menarik bukan pembahasan kali ini? Boleh di next slide Igna. Nah, lalu ada demonstrasi yang akan didemonstrasikan oleh rekan teman saya yaitu Devita. Kepada Devita saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana contoh model modifikasi tingkah laku. Nah, dalam model modifikasi tingkah laku ini ada tahapannya. Yang pertama itu ada tahap orientasi. Jadi di tahap orientasi ini, pertama guru harus menentukan terlebih dahulu materi pelajaran apa yang akan kita bahas gitu. Terus yang kedua, guru meninjau pelajaran yang sebelumnya. Yang ketiga, guru menentukan tujuan pelajarannya. Dan yang keempat itu guru menentukan prosedur pengajarannya. Jadi contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar praktek mengenai penanaman tanaman toga. Nah, terus guru meninjau pelajaran yang sebelumnya. Jadi guru nanyain dulu nih, minggu kemarin kita telah belajar mengenai teori mengenai tanaman toga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan prakteknya gitu. Terus yang ketiga, guru menentukan tujuan pelajaran. Baik anak-anak, jadi kalau kita belajar tentang penanaman toga ini akan berguna buat nanti gitu. Bukan hanya untuk agar lingkungan rumahnya menjadi hijau, tapi juga
tanamannya dapat berguna untuk dijadikan sebagai obat gitu. Terus yang selanjutnya ada guru menentukan prosedur pengajaran. Jadi gurunya bilang gitu, kali ini Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan penanaman toga itu. Nah, baru kalian eh, mempraktekannya sendiri secara berkelompok gitu. Terus yang tahap kedua itu ada tahap presentasi. Nah, di sini guru menjelaskan dan menyajikan representasi visual tugas yang diberikannya. Lalu guru juga memastikan pemahaman terhadap materi tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menanam toga. Sama gurunya tuh dipraktekkan gitu. Uh, Sesuai alat-alat yang sudah disuruh sebelumnya gitu. Dipraktekkan bagaimana cara menanam tanaman toganya. Nah, udah dipraktekkan, si guru itu lalu bertanya kepada eh, murid-muridnya apakah sudah mengerti atau apakah sudah bisa. Nah, jika sudah bisa, maka boleh langsung dipraktekkan oleh anak-anak tersebut. Tapi kalau misalnya belum paham, mereka meminta gurunya untuk mengulangi sampai mereka paham gitu prakteknya seperti apa. Nah, di tahap ketiga ini ada praktek yang terstruktur. Nah, di sini guru itu menuntun kelompok siswa eh, pas lagi praktek menanam tanaman toga itu. Nah, guru juga memberikan koreksi jika ada kesalahan-kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya seperti ini, misalnya si murid itu salah dalam memasukkan benih tanaman toganya. Nah, guru tuh ngasih tahu bukan seperti itu, nah tapi yang benar itu seperti ini. Nah, di selanjutnya di tahap keempat itu ada praktik di bawah bimbingan. Nah, di sini siswanya berpraktik melakukannya sendiri-sendiri gitu. Terus bagi gurunya kita harus mengamati anak tersebut melakukan praktiknya. Terus guru juga memberikan pujian atau ya tangkapan lah gitu. Kalau misalnya bagus atau salah atau kurang tepat, kita kasih kasih tahu gitu mana yang benarnya. Terus kalau misalnya udah benar, kita kasih pujian sedikit gitu. Yang kelima ada yang tahap selanjutnya, yang tahap kelima ada praktik mandiri. Di sini siswa melakukan praktik di rumahnya masing-masing gitu. Jadi selain dipraktikkan di sekolah, siswa juga disuruh untuk mempraktikannya di rumah masing-masing. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Devita. Kasih tepuk tangan virtualnya dulu dong teman-teman buat Devita. Nah, jadi gimana nih teman-teman demonstrasinya? Tentunya dengan adanya demonstrasi ini kalian akan lebih paham ya tentang model modifikasi tingkah laku. Baik, mungkin bisa di next slide lagi enggak? Nah, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand. Baik, Amel. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya. Tadi dijelasin proses belajar berperilaku itu
proses belajar itu dari pengalaman yang berulang. Nah, sekarang nggak sedikit yang berpikir irasional. Dengan belajar secara tidak logis, cenderung sulit untuk dicerna oleh orang lain, juga dapat berakibat negatif buat siswa itu karena pengaruh dari lingkungannya. Terus, gimana cara kita menanggulangi hal tersebut? Makasih. Teman-teman kelompok 4, apa sudah jelas pertanyaannya? Maaf, Amel boleh diulang nggak? Oh iya, bentar. Kan tadi dijelasin ada slide yang proses belajar berperilaku. Nah, berdasarkan itu, proses belajar itu dari pengalaman yang berulang. Nah, sekarang kan gak sedikit yang berpikir irasional dengan cara belajar yang tidak logis gitu. Cenderung sulit untuk dicerna oleh orang lain. Juga dapat berakibat negatif buat siswa itu karena pengaruh dari lingkungannya. Terus gimana cara kita nanggulangin hal tersebut gitu. Makasih. Baik, terima kasih Amel. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan Baik, siapa Silvi, yang silakan. bertanya? Ada lagi? Iya, Bapak, ada Silvi. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya. Saya ingin menanyakan nih, menurut kalian seberapa penting sih model modifikasi tingkah laku ini dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih Silvi. Teman-teman sudah cukup jelas ya pertanyaannya? Cukup jelas. Iya, Dito, silakan. Ya, izin bertanya, cukup mengkritisi gitu ya kalau misalnya ada gitu, ini kan sering terjadi gitu di lingkungan pendidikan gitu. Misal ada anak yang sering dibully gitu oleh teman-temannya, terus kan si anak yang dibully kayak gitu tuh pasti akan merasa dirinya itu tertutup sekali gitu pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Terus kan kalau misalnya kita udah sering dengar gitu gimana solusinya, biasanya orang-orang jawab tuh kayak cerita ke orang tua atau cerita ke guru BK atau ke teman atau kayak ke guru gitu. Tapi sampai sekarang juga masih masih banyak juga gitu kasus seperti itu, masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah, jadi pertanyaannya gimana cara kita merubah atau memodifikasi tingkah laku dari anak yang dibully tersebut sama perilaku dari orang yang ngebully gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dito. Teman-teman kelompok 4 gimana? Sudah jelas pertanyaan dari Dito? Pertanyaan dari Amel.
Jadi kalau misalnya kita berada di posisi yang menjawab, kita harus menjelaskannya gitu kepada si misalnya peserta didik gitu. Kita harus menjelaskannya maksud dari perintah yang kita berikan. Misalnya kita memerintahkan si anak tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, kita tuh sebagai yang memerintahkan harus menjelaskan mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi si anak itu tuh melakukan hal tersebut itu bukan hanya karena diperintah doang, tapi karena dia mengerti gitu mengapa diperintah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berada di posisi anaknya atau kita berada di posisi yang diajarkan, itu tuh tergantung usianya gitu. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ya kita harus mencari tahu gitu mengapa perintah itu diberikan kepada kita gitu. Jadi kita tuh ngelakuinnya bukan hanya karena disuruh doang gitu, tapi kita tuh ngerti kenapa disuruh kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk usia yang kayak masih SD kayak gitu, lebih baik bertanya kepada gurunya gitu agar kita tuh lebih paham mengapa perintah itu diberikan kepada kita gitu. Apakah sudah jelas, Ami? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, kayak ada nut-nutan. Ada telepon bukan ya? Palingan. Yuk, siapa lagi? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau menambahkan. Mana? Papa. Ada lagi? Ada Bapak sedang didiskusikan. Oke. Take action in their own communities. Izin menjawab pertanyaan yang Silvi. Tadi pertanyaannya, menurut kelompok kami, seberapa penting model modifikasi tingkah laku dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, gitu. Nah, kalau menurut kelompok kami sendiri, model modifikasi tingkah laku ini penting dan dibutuhkan karena tujuan utama dari pembelajaran sendiri kan perubahan tingkah laku, baik itu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, model modifikasi tingkah laku ini mendukung proses belajar untuk mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, baik dari segi afektifnya, kognitif, dan psikomotor. Dari awalnya malas, menjadi bersemangat dan tertarik. Lalu dari yang awalnya belum memahami dan belum pandai, dapat menjadi
paham dan lebih pandai gitu. Jadi menurut kami penting dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain. Atau berpendapat lagi. Ada lagi teman-teman? Iya, izin menjawab untuk pertanyaan Dito ya. Jadi, mungkin pandangan dari kelompok kami mengenai kasus tersebut, kan sebelumnya di model pembelajaran itu ada unsur yang namanya kayak prinsip of reaction, di mana seorang guru harus memandang dan berperilaku yang baik terhadap muridnya. Nah, jadi jika seorang guru tersebut memiliki unsur dasar kayak seperti itu, jadi kayak gak bakal ada kasus tersebut gitu loh. Mungkin sampai sini jelas gak Dito? Jelas tapi masih agak kurang gimana ya? Ya, jadi pada intinya tuh guru tuh harus punya prinsip dasar kayak prinsip of reaction yang ada di model pembelajaran. Seperti itu. Jadi sebelum guru terjun untuk mendidik tuh harusnya guru punya dasar tersebut gitu, agar si guru tuh tahu apa yang lagi dirasain sama muridnya. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Izin menambahkan, mungkin tadi bisa melalui tadi yang kan ada 4 fase tuh, ada perhatian, penguasaan, lalu penciptaan kembali perilaku. Nah, mungkin di perhatian bisa dilakukan pendekatan terlebih dahulu dari guru. Lalu
adanya penguasaan, yaitu seperti dicari tahu dulu nih kenapa melakukan seperti itu gitu si yang pembulinya itu. Lalu di ini apa namanya yang penciptaan kembali perilaku. Nah, itu pun kan tadi di dalam pertanyaannya sudah jawabannya pasti biasanya cerita ke orang tua, ke teman, ke guru BK gitu kan, tapi hal tersebut belum mengatasi permasalahan itu. Nah, ini nyangkut kepada tadi reinforcementnya positif atau negatif yang didapatkan. Nah, kedua reinforcement tersebut bisa mendorong untuk melakukan hal tersebut kembali sehingga ada konsekuensi yang dinamakan punishment. Nah, perlunya ada ini pemberian punishment terhadap perilaku tersebut. Lalu di teknik juga kan ada penghukuman, itu bisa menggunakan penghukuman agar jera. Nah, mungkin seperti itu sudah jelas belum Dito? Atau ada penambahan mungkin dari yang lain? Iya, Regina. Tes 1, 2, 3. Ada. Maaf. Mungkin ingin nambahin aja dikit tentang yang tadi itu punishment mas saya, yang dari konsekuensi. Menurut saya sendiri ya kalau misalkan jangan dari bully dulu ya, misalkan dari telat aja gitu. Kan dulu juga kalau kita telat itu akan mendapatkan ganjaran dan lain sebagainya. Cuma kalau kita lihat ganjaran sendiri itu atau hukuman itu ya tergantung dari orangnya tersebut kan, apakah dia memperdulikan hukuman tersebut atau tidak. Karena kadang ya yang kalau memperdulikan dan sadar gitu bahwa hukuman tersebut itu memiliki alasan tertentu dan dapat mempengaruhi misalkan pendidikannya, ya orang tersebut akan menganggap serius. Cuman ya kalau misalkan orang tersebut acuh tak acuh terhadap hal tersebut, misalkan hukuman tersebut, ya maka saya rasa pemberian hukuman tersebut malah tidak efektif dan lain sebagainya. Atau mungkin juga cara yang dilakukan di sekolah saya mungkin ya, yang saya alami itu kurang tepat. Terus yang untuk kalau kita hubungkan juga dengan tadi bullying yang terjadi di sekolah, juga tergantung pada orang tersebut. Apakah gimana ya, karena kadang banyak juga gitu alasan terbully untuk berat dalam menceritakan bagi dirinya atau kenapa dia dibully dan sebagainya, dan bagaimana mengatasinya ya antara gini, kita memberikan saja mungkin sebuah dorongan misalkan dalam mata pelajaran atau dalam konsultasi BK atau kelas-kelas. Kalau di sekolah saya ada hal seperti itu, untuk memberikan dorongan kalau ya kita harus berani gitu, misalkan untuk bercerita, bukan hanya menyuruh, bukan hanya mungkin menyarankan, tapi ya memberikan juga dorongan tertentu pada anak tersebut agar mereka juga dapat terbantu, mereka dapat juga merasa yakin untuk memberikan tersebut. Mungkin seperti kasus yang sebelumnya yang terhadap pelecehan seksual mahasiswi, itu juga kan mereka berani speak up atau lain sebagainya karena atas dorongan-dorongan dan propaganda lagi. Tapi jangan jajan. Yang paling tepat adalah memberikan sebuah dorongan atau sebuah motivasi mereka. Nggak usah ikut. Tunggu aja. Mau ikut? Mau ikut sih nak? Tapi jangan jajan ya. Boleh. Mau ikut?
Baik, terima kasih untuk Regi atas tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menanggapi, tapi kan kalau misalnya ya benar gitu kayak yang tadi teman-teman bilang, tapi kan kadang dari yang melakukan melakukan orang yang membuli gitu suka memberikan ancaman gitu, walaupun dari misalnya dari guru atau dari teman-teman, dari orang tuanya, kamu misal kalau ada apa-apa bilang gitu, harus berani bilang. Tapi kalau misalnya di lingkungan sekolah gitu kan nggak ketahuan tuh sama orang tua atau gurunya di luarnya gitu, di luar sekolah. Dia mau bilang, misalnya orang yang dibully itu mau bilang tapi udah diancam ditungguin di luar sekolah gitu. Nah itu tuh gimana gitu kan, jadi merasa dirinya terancam, terus pada saat proses pembelajaran itu kayak tertutup gitu, jadi nggak bisa bebas berekspresi atau ya lainnya gitu. Gimana? Suaranya jelas gak? Jelas? Kecil gitu suaranya. Oh ya, yang dikatakan teman-teman tadi ya benar gitu, dimana kan guru atau orang tua selalu bilang kalau ada apa-apa harus berani bilang gitu, tapi kan di luar itu juga, misal di lingkungan orang tua tidak mengetahui gitu, orang yang membuli itu akan memberikan ancaman kalau kamu bilang bahwa ini gitu kan, itu orang yang dibulinya juga kan merasa terancam gitu. Nah gimana kita memodifikasi perubahan tingkah laku itu gitu agar tidak terjadi lagi secara signifikan? Oke, mungkin masih kayak yang tadi ya, masalah tentang bagaimana cara mendorong anak tersebut agar berani. Ya balik lagi, kalau kita mendorongnya juga harus memperhatikan beberapa aspek, misalkan termasuk yang tadi diancam itu ya. Saya kita lihat juga kenyataannya gitu, memang hal tersebut terjadi di dunia kita. Dan kalau misalkan intinya setelah kita memberikan dorongan, tujuan utama kita ya membuat agar misalkan peserta didik yang terbuli itu memiliki keberanian dan tidak takut walaupun terkena ancaman tersebut. Ya mungkin akan berat, mungkin akan susah gitu untuk beberapa orang. Cuman kita ya mengingatkan kembali, kalau kita diam saja juga tidak akan merubah sesuatu, tidak akan memperbaiki sesuatu. Bahkan lebih baik kalau berubah ke lebih buruk daripada kita diam saja gitu kadang, ya kan. Itu mungkin kalau pandangan dari saya. Kalau dari yang lain mungkin boleh, atau mungkin dari Dito masih kurang nyaman dengan jawabannya. Izin menambahkan sedikit. Kalau menurut saya inti dari semuanya itu gimana tergantung respon dari misalkan si yang dibully itu, si korbannya melaporkan kepada guru. Nah itu sisanya tergantung respon si gurunya itu seperti apa. Apakah mendapat penguatan yang positif atau yang negatif. Kalau misalkan
respon gurunya membuat si korbannya merasa aman dengan dia melapor kepada guru, maka ya itu bisa apa ya? Maksudnya bisa terhindari gitu sih, jadi nggak mau ngomong atau gimana gitu. Kecuali kalau misalnya responnya juga negatif gitu, tidak sesuai yang diharapkan oleh korban, maka bisa jadi kesananya akan enggan lagi untuk bercerita gitu, karena tetap merasa tidak aman gitu jadinya. Mungkin seperti itu. Oke, cukup. Ya, cukup jawabannya. Oke. Ada lagi, silakan. Ada lagi yang didiskusikan, teman-teman? Oke. Ya, silakan. Baik teman-teman, sudah cukup jelas ya untuk diskusi pematerian pada kali ini. Mungkin sebelum saya tutup pembahasan kali ini, akan saya bacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Dari hasil kajian kami dari beberapa referensi atau sumber yang telah kami paparkan, model modifikasi tingkah laku merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk tingkah laku dengan melakukan pelatihan baik secara digital maupun manual. Baik, pematerian pada kali ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya akan ada tanggapan atau sanggahan dari Pak Dadi. Kepada Pak Dadi saya persilahkan. Baik, terima kasih semuanya ya. Jadi diskusi yang bukan panas ya, tapi agak hangat gitu. Tadi ada yang setuju, ada yang tidak, yaitu ya memang harus begitu yang namanya diskusi itu ya. Jadi Anda boleh membantah pernyataan atau pendapat orang lain ya, dan yang lain juga boleh mempertahankan pendapat ataupun ide gagasan diri sendiri, itu ya, itu dalam sebuah diskusi. Sehingga nanti siapa yang menilai bahwa diskusi ini bagus atau tidak ya adalah audiens itu ya, hadirin atau peserta diskusi. Begitu nanti mereka akan menilai bahwa mana yang memang dapat diterima, mana yang tidak, begitu ya. Bahkan kalau dulu saya zaman kuliah itu diskusinya sampai bawa-bawa buku ya, diskusinya kan di kelas tuh, wah mereka sebelum diskusi itu baca-baca dulu kan, baca, kemudian baca-baca itu dulu bukan dari e-book ya, dulu kan bukan salah satu tantangan dulu itu adalah literatur. Buat kita itu, kita nggak bisa mencari literatur secara dengan mudah ya, beli buku aja mahal dulu itu, maka di internet juga susah ya. Dulu beli kuota, yang namanya kuota itu 50.000 tua, sangat mahal sekali. Sekarang 50.000 dapat 20 giga, kalau dulu mungkin cuma 1 giga, jadi sangat mahal gitu ya. Lalu kemudian kemana kita mendapatkannya? Kita mendapatkannya ke perpustakaan. Di perpustakaan itu kita pinjam bukunya ya, selama 2 minggu dibaca, lalu kemudian dibalikan lagi ke perpustakaan begitu ya. Anda coba ngalamin tuh pinjam buku ke perpustakaan, jadi menikmati suasana mahasiswa itu seperti apa ya. Nah, kita pinjam bukunya, bawa ke kelas. Di kelas itu buku itu dipang-pang kalau diskusi itu. Nah ini pendapat si A ini begini nih, ini bukunya di halaman sekian nih, dia ngomongnya seperti ini, begitu ya. Teman-teman juga diskusi tadi banyak mengarah ke sana, itu sangat bagus gitu ya. Oke, jadi
silakan untuk nanti diskusi berikutnya juga seperti itu. Saya harap teman-teman yang lainnya bukan hanya menerima dari panelis nantinya ya, tetapi Anda juga harus sudah punya inputan ya terkait dengan materi. Seperti misalnya minggu depan materinya tentang apa, Anda harus sudah paham gitu. Sehingga ada proses berpikir di situ, ada proses critical thinking gitu ya, bahwa pendapat ini salah gitu. Ini pendapat yang benarnya seperti ini. Begitu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan modifikasi tingkah laku, ya pada dasarnya ini merupakan salah satu teknik untuk merubah perilaku seseorang. Apa yang berubah perilakunya? Perilaku itu berubah dalam manifestasi berbentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan, gitu kan? Maka orang berubah tingkah lakunya itu ketika apa? Dari segi pengetahuan dia berubah. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya bisa menjadi apa? Mahir, Pak. Hah? Apa, Adek? Mahir. Mahir. Yang tadinya bisa menjadi mahir. Begitu ya. Anda bisa naik motor, kemudian Anda belajar di training, maka Anda akan mahir naik motornya. Bisa stand up gitu ya, bisa ngepot gitu dan seterusnya. Orang lain kalau bisa awalnya dia bisa, kemudian dia belajar ya jadi mahir gitu kan. Apalagi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu jelas gitu ya. Perubahannya itu jelas. Lalu kemudian juga dari segi afektif berubah. Yang tadinya menerima, kalau menerima itu seperti apa? Mangut-mangut. Oh iya. Iya betul. Tetap aja buang sampah sembarangan, gitu. Ya, ketika dikasih tahu bahwa Anda itu harus buang sampah pada tempatnya, Anda itu harus antri, gitu kan. Nah, kalau Anda belajar dari segi sikap, Anda menerima, oke, iya betul, gitu. Nah, itu baru sampai sebatas itu. Tapi kalau Anda sudah belajar berubah tingkah lakunya, maka akan dikarakterisasi kepada nilai-nilai, ya, akan ada karakternya gitu. Sehingga kalau Anda itu menerima pembelajaran dilarang buang sampah, lalu kemudian Anda sampahnya itu disimpan dulu, nanti dibuangnya ya ketika ada tong sampah, begitu kan? Nah, itu kalau Anda belajar dari segi sikap, ya. Apalagi kalau belajar dari segi keterampilan, ya. Keterampilan yang tadi bisa menjadi mahir, gitu kan? Nah, modifikasi tingkah laku itu seperti itu, ya. Jadi Anda berubah. Nah, beda dengan misalnya pemrosesan informasi, misalnya. Dia bukan merubah tingkah laku, tetapi mencoba untuk mengkontraks pengetahuannya, ya kan? Dia mencari informasi, berbagai informasi dia dapat dari mana-mana, kemudian dikontraks oleh dia, dibangun pengetahuannya oleh dia. Nah, kalau modifikasi tingkah laku tidak, ya. Modifikasi tingkah laku itu dia sebagai penerima saja, ya. Penerima, kemudian dia merespon. Nah, responnya tergantung dia bisa cepat, bisa lambat, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu modifikasi tingkah laku ini sebetulnya modelnya banyak, gitu ya. Ada model latihan. Kenapa latihan? Karena dia berulang-ulang, dirubah lagi modifikasi tingkah lakunya itu ya. Kok ada model latihan? Iya. Model drill, bukan drill and praktik. Model latihan itu, exercise itu adalah ketika si tikus itu, ya, ketika si anjing, saya ngomong si anjing, ya kan, si anjingnya si anjing Pavlov kan, dia kan dilatih terus kan, dilatih apa? Dilatih dia menekan bel, ya kan, dia menekan bel lagi, kan terus gitu. Sampai pada akhirnya dia tahu yang namanya dia mau makan, maka dia memijit bel. Itu kan exercise kan, latihan. Jadi salah satu modelnya adalah model latihan, gitu, untuk merubah tingkah laku. Nah, model latihan ini ada sintaknya, ya. Sintaknya seperti apa, kan gitu ya. Maka nanti akan ada istilahnya itu dalam model perubahan tingkah laku itu atau modifikasi tingkah laku itu ada yang namanya operan conditioning, ya.
Atau ada istilah nanti terminologi tentang SR-bond. SR-bond itu apa? Stimulus dan respon, bond ikatan stimulus dan respon, ya. Nah, sekarang dulu zamannya saya tuh kalau yang namanya belajar itu diberikan stimulusnya dengan cara hukuman, ya, dijepret gitu, pakai penggarisnya apa namanya panjang, jepret, dihukum terus gitu, supaya kita belajar, ya. Dan itu adalah sebetulnya reinforcement yang negatif, ya, atau terminologi lain menyebutkan punishment, hukuman, ya. Jadi dengan cara dihukum orang akan berubah tingkah lakunya, betul nggak? Tadi Anda mengatakan bahwa kalau dihukum, tetapi ada juga yang membantah tadi. Kalau dihukum bukan berarti juga misalnya jadi lebih baik. Contoh misalnya seseorang misalnya, ya, atas kasus lain lalu kemudian dia dipenjara. Nah, ketika dia dipenjara, dia berubah tingkah lakunya tidak? Berubah lah. Berubah. Cuman masalahnya berubahnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih buruk. Ke arah yang mana? Ke arah yang lebih buruk. Ya, di penjara itu bukan berarti orang menjadi jera, tidak. Justru karena di penjara dia mendapatkan ilmu lainnya. Betul nggak? Nanti sesama napi dia ngobrol gitu, begini loh cara bobol yang namanya pintu gembok ini begini. Padahal dia kasusnya bukan membobol, ini kasusnya mencuri ayam. Ya kan, mencuri ayam dihukum, lalu kemudian setelah itu dia belajar sama napi jadi mencuri rumah, kan gitu. Levelnya kan udah level tinggi. Artinya apa? Artinya kan dia dihukum itu bukan berarti dia jadi lebih baik, kan gitu. Sama dengan orang dihukum itu belum tentu jadi baik. Kalau dulu ketika dihukum itu menjadi lebih baik, itu dulu, ya, sebelum ilmu pengetahuannya itu berkembang, lalu kemudian ilmu pengetahuan berkembang, maka dihukum itu tidak menjadi lebih baik. Yang ada adalah melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan motivasi. Guru misalnya, wah kamu ini salah, gitu. Nah, ketika ngomong kamu salah, itu kan punishment kan sebetulnya. Nah, siswa itu kan ada dua pada akhirnya. Ada yang termotivasi, ada yang tidak. Kalau termotivasi, wah saya salah nih, maka saya harus memperbaiki diri, kan gitu. Tapi ada yang akhirnya melemah motivasinya ketika kamu salah, aduh saya salah lagi nih, udah males, kan ada seperti itu kan. Nah ini hati-hati nih. Oleh karena itu Anda harus mencari model, ya, dalam memodifikasi tingkah laku itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa model itu ada sintaknya, maka sintaknya Anda harus pelajari dulu. Begitu. Jangan salah dalam misalnya mempraktekkan memodifikasi tingkah laku itu ada sintaknya. Ya. Dengan pertama itu memberikan apa dulu, kan gitu ya. Nah, ini harus dilalui oleh guru. Hati-hati kalau ini tidak dilakukan oleh guru, maka nanti jangan harap bahwa dengan adanya model pembelajaran itu lalu kemudian diharapkan kita mendapatkan hasil belajar yang bagus. Tidak. Anda modelnya harus benar dulu, sintaknya harus benar dulu. Begitu, ya, dapat dipahami ya. Maka dengan sintak yang benar, ya, harapan kita tujuannya tercapai itu lebih besar nanti. Lah ini kita ingin menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, lalu kemudian menggunakan model yang namanya latihan, tapi sintaknya tidak dilalui. Maka logikanya ya nggak akan tercapai. Begitu kan? Nah, oleh karena itu Anda harus mengerti dulu yang namanya sintak-sintaknya dulu. Ya, sintaknya bagaimana. Kemudian sistem sosialnya seperti apa di dalam setiap model itu. Jadi Anda nanti ketika praktek pelaksanaannya ngerti gitu, ya. Nah ini saya tidak membahas secara lengkap tentang model-model, ya, dari rumpun model modifikasi tingkah laku, termasuk juga sintak-sintaknya. Hanya tadi saya menyebutkan ada latihan, tentu ada yang lainnya, gitu ya. Nah Anda hari ini Anda akan memperoleh tugas, tapi tugasnya bukan mereview yang sekarang. Ya. Tugasnya adalah Anda harus mencari model-model yang masuk ke dalam rumpun-rumpun model pembelajaran yang disebutkan Joy Bruce. Apa saja?
ya, yang saya baca di dalam bukunya Joybus itu paling tidak ada 16, paling tidak ada 16 model. Ya, model rumpun model pengembangan pemrosesan informasi itu ada 4 di dalam buku Joybus itu ya. Terus kemudian rumpun model interaksi sosial itu ada 4 juga. Kemudian rumpun model personal itu ada 4 juga. Ya, dan yang sekarang ini yang kita pelajari rumpun model modifikasi tingkah laku itu ada 4 juga yang dikemukakan oleh Joybus dan Well itu ya. Nah, oleh karena itu Anda silakan pelajari, sebutkan ke 16 model itu. Ada mau 16 boleh, mau lebih juga boleh, silahkan ya. Anda mau mencoba untuk menguraikannya lebih detail boleh. Anda hanya sebagian-sebagian saja juga boleh. Ya, dalam artian saya ingin mengajak Anda supaya Anda lebih memahami yang dimaksud dengan model-model. Nah, nanti contoh misalnya setelah ini Anda akan ada pertemuan nanti minggu depan itu model pembelajaran, misalnya model pembelajaran inquiry. Nah, inquiry itu apa? Masuknya kalau ke dalam model yang dikemukakan oleh Joybus itu masuknya ke dalam mana gitu ya? Apakah pemrosesan informasi, apakah interaksi sosial, apakah personal, atau apakah modifikasi tingkah laku? Anda lihat ya karakteristiknya seperti apa. Begitu ya, dapat dipahami terkait dengan tugas ini ya. Oke. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu ya. Dan ini mulai dikerjakan hari ini boleh atau mau dikerjakan mulai dari hari Sabtu juga boleh, hitung-hitung ngabuburit gitu ya, silahkan saja. Oke, jadi kita tetap ada pertemuan walaupun puasa ya, kecuali sekolah, kalau sekolah libur kan, nah, kalau mahasiswa ya tetap berkuliah gitu ya. Jadi silakan Anda membuat tugas nanti dikumpulkan minggu depan untuk mencari berbagai model yang termasuk ke dalam masing-masing rumpun model pembelajaran yang dikemukakan oleh Joybus dan Well. Begitu ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita kasih aplaus buat Poppy dan kawan-kawan ya. Tadi ini sebagai refleksi saja ya. Tadi kalau yang kelas ini agak bagus ya, ketika ada pertanyaan ya nanya gitu. Yang entah kalau yang pagi tadi itu entah presenternya gitu ya, entah mahasiswanya saya nggak tahu. Jadi ketika selesai presentasi ada yang bertanya, itu nggak ada yang bertanya. Pada diem. Nah, ini saya tanda tanya nih gitu kan. Dari 40 orang ini memperhatikan atau tidak. Sekali lagi saya setelah membaca buku yang namanya Definition of Technology, Educational Technology yang ditulis oleh Alan Jalensky, bukan Alan Jalensky presiden ya, nulisnya Alan apa sih, Alan Jalensky gitu ya, dan Molenda gitu, Alan ya. Apa ya nulisnya saya lupa lagi. Alan Januszewski ya. Januszewski ini bacanya ribet banget nih bahasa ini tuh. Alan Januszewski. Siapa yang bisa baca tuh Alan Januszewski ya, Alan Januszewski ya. Oke. Dan Molenda. Oke. Bahwa sebetulnya ketika Anda mau berkualitas itu bukan dari saya. Begitu. Ketika Anda mau berkualitas itu ya datang dari diri Anda, begitu. Ya. Tetapi kita mencoba untuk memfasilitasinya, begitu ya. Jadi saya udah memfasilitasi dengan adanya perkuliahan gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam perkuliahan Anda mau diem aja ya terserah gitu. Itu Alan bicaranya begitu. Molenda juga bicaranya begitu ya. Nah, tadi pagi ketika sudah presentasi siapa yang bertanya itu tidak ada yang
bertanya. Lalu kemudian saya coba pakai aplikasi ya namanya Sisau. Silakan teman-teman merespon. Itu dari 40 itu hanya 20 orang yang merespon. Artinya sebagian orang itu tidak ada. Ya. Jadi videonya off, kemudian mic-nya off juga. Orangnya ke warung gitu kan. Ya sudah, nggak jadi masalah. Oke teman-teman, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini. Silakan Anda melanjutkan untuk mencari bahan ya dalam mengerjakan tugas. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak kalau untuk minggu depan daring atau luring, Pak? Minggu depan sambil ngabuburit daring aja lah. Luring. Luring. Okay. Itu ya, kan, setengah-setengah Pak atau? Mau semuanya boleh, mau setengahnya juga boleh ya. Okay, kan gini, minggu kemarin daring itu alasannya apa ya? Saya lupa lagi. Minggu kemarin itu apa alasan kita nggak luring itu? Saya lupa lagi. Kalau sekarang saya baru pulang jadi agak sedikit jet lag gitu ya. Mohon maaf. Di minggu depan kalau tidak ada aral melintang gitu, kita akan luring ya, dan Anda mulai menyiapkan agenda untuk buka bersama kan gitu ya. Itu yang ditunggu-tunggu dalam puasa, setiap puasa. Walaupun mau buka bersama silahkan, tapi jangan lupa untuk sholat maghrib ya. Kadang-kadang terlupakan sholat maghribnya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita hari ini ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke.